Kupang, tepatnya jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, program studi pengelolaan agribisnis. Nah, di sini terlebih dahulu kami menjelaskan tentang hasil wawancara etika bisnis di toko Roti Mama, yang dimana memproduksi dua jenis roti, yaitu roti babi manis dan roti babi pedas. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Emiliana Sarosbin dan teman saya Asliana Waputri. Saya Paulus Topede. Saya Efridiana Nanur. Dan saya Kristianus Agus Solodunya. Oke, yang pertama latar belakang. Jadi etika bisnis merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Etika bisnis berkaitan dengan nilai, norma, dan prinsip moral yang digunakan sebagai pedoman oleh pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Toko Roti Mama merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang produksi dan penjualan roti. Toko roti ini sudah beroperasi selama 10 tahun dan sudah memiliki izin usaha. Yang berikut tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis internal di toko Roti Mama. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penerapan etika bisnis eksternal di toko Roti Mama. Yang ketiga itu metodologi. Yang pertama itu ada waktu. Kegiatan wawancara ini dilaksanakan pada hari Jumat 6 Maret 2026 yang bertempat di toko Roti Mama. Teknik pengumpulan data dari kelompok kami, yang pertama itu ada wawancara, yang kedua itu ada dokumentasi. Yang berikut ada identitas responden. Yang pertama, nama usaha toko Roti Mama. Yang kedua, produk utama roti babi manis dan pedas. Yang ketiga, ada jenis usaha yaitu pengolahan makanan atau roti. Yang keempat, ada alamat usaha yaitu 10 tahun. Alamat usahanya Matani, status usahanya usaha milik pribadi. Dan yang berikut itu dimana dari pembahasan menjelaskan tentang etika internal. Nah, yang pertama itu dimana pemilik usaha menekankan penting dengan kejujuran dalam bekerjanya. Terus yang kedua, yang dimana dalam proses kerja terdapat aturan atau SOP yang dimana sudah di standar operasional prosedur dan yang harus diikuti oleh karyawan, terutama dalam proses produksi di toko Roti Mama. Dan yang ketiga itu hubungan antara pemilik usaha dan karyawan dijaga dengan baik melalui sikap menghargai, begitu pula dengan komunikasi juga dengan baik. Nah, yang terakhir itu sistem pemberian upah atau berdasarkan keuangan kepada karyawan juga dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan atau di saat melakukan pelamaran kerja. Yang berikut ada etika eksternal. Pertama itu memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Apabila terdapat keluhan dari pelanggan, pemilik usaha berusaha menerima dan menanggapi keluhan tersebut dengan baik. Yang ketiga, dalam hubungan dengan pemasok bahan baku, toko Roti Mama juga menjalin kerjasama yang baik dengan menerapkan prinsip saling percaya. Yang berikut teori stakeholder. Yang pertama, teori stakeholder menjelaskan bahwa suatu usaha tidak hanya berfokus pada keuntungan pemilik saja, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan usaha. Menurut Edward Freeman, stakeholder merupakan individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan suatu perusahaan atau usaha. Stakeholder tersebut dapat berupa karyawan, konsumen, pemasok, pemerintah maupun masyarakat. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, dalam etika bisnis internal, pemilik usaha berusaha menjaga hubungan yang baik dengan karyawan melalui sikap saling percaya, menghargai, jujur, dan tanggung jawab dalam bekerja. Yang kedua itu etika bisnis eksternal. Toko Roti Mama berusaha menjaga hubungan yang baik dengan konsumen dan juga pemasok bahan baku.
Yang ketiga ada berdasarkan teori stakeholder usaha Roti Mama telah memperhatikan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan usaha seperti karyawan, konsumen, dan pemasok. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan para stakeholder serta mendukung keberlangsungan usaha. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk hasil presentasi. Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari Kampus Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Manajemen Pertanian Lahan Kering, Prodi Pengelolaan Agribisnis. Di sini kami akan presentasikan hasil wawancara kami tentang jaringan kerjasama bisnis. Sebelum itu, perkenalkan, saya Efridiana Nanur. Dan saya Astiara Waputi. Saya Carlos Christopher Notabe. Dan saya Emiliana Saroski. Dan saya Kristianus Agung Sariduni. Oke, latar belakang. Pertama, UMKM berperan penting dalam perekonomian masyarakat. Salah satu usaha yang berkembang adalah pengolahan roti, toko roti mama, memproduksi roti babi manis dan pedas. Yang berikut, usaha melibatkan berbagai pihak, pemasok, tenaga kerja, dan konsumen. Kerjasama dari hulu hingga hilir mempengaruhi keberlangsungan usaha. Yang kedua ada tujuan wawancara. Di sini kami ada 5 tujuan dari wawancara kami. Yang pertama, mengetahui sumber bahan baku produksi. Yang kedua, mengetahui proses produksi usaha. Yang ketiga, mengetahui sistem pemasaran produk. Yang keempat, mengetahui peran stakeholder. Dan yang kelima, mengetahui jaringan kerjasama dari hulu hingga hilir. Yang berikut ada profil usaha, nama usaha toko roti mama. Yang kedua produk utama roti babi manis dan pedas. Yang ketiga jenis usaha pengolahan makanan roti. Yang keempat nama usaha 10 tahun, lokasi Matani, status usaha milik pribadi. Aspek hulu ke hilir. Yang pertama ada aspek hulu atau pemasok bahan baku. Bahan baku diperoleh dari toko Glory, pertama Bunda dan Gunung Sari. Yang kedua tidak ada kontrak tetap dengan pemasok. Yang ketiga pembelian bahan baku dilakukan secara tunai. Yang keempat kendala stok terbatas dan harga bahan baku tidak stabil. Berikut ada aspek produksi. Yang pertama aspek dilakukan pemilik usaha dan tenaga kerja. Yang berikut ada pemilik menyediakan modal dan tempat usaha. Yang ketiga tenaga kerja membantu proses pembuatan roti. Keempat memperhatikan kebersihan dan standar operasional produksi atau SOP. Yang berikut aspek pemasaran yang dimana dilakukan ada 2, yaitu penjualan secara langsung yang dimana mereka sendiri adanya toko dan mendirikan outlet yang dimana jarak dari tokonya. Terus yang kedua itu pemasaran secara tidak langsung yang dimana melalui media sosial dan memiliki akses aplikasi yaitu brand sendiri. Nah, konsumen utama yaitu adalah masyarakat umum. Yang berikut dukungan stakeholder. Yang pertama, usaha belum mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah. Yang berikut, belum ada dukungan dari lembaga keuangan. Yang berikut, belum ada pelatihan dari perguruan tinggi atau koperasi. Yang berikut, usaha harus berjalan secara mandiri. Yang berikut, jaringan kerja sama usaha. Hulu pemasok bahan baku, produksi, pemilik usaha dan tenaga kerja, pemasaran, penjualan toko, media sosial atau menggunakan brand. Hilir konsumen. Semua pihak tersebut membentuk jaringan kerjasama bisnis. Oke, yang berikut itu teori yang kami pilih yang berkaitan dengan hasil wawancara kami, yaitu teori value chain yang diutarakan oleh Michael Porter, di mana dia menjelaskan rangkaian kegiatan usaha dari hulu hingga hilir. Setiap tahap memberikan nilai tambah pada produk. Jadi pada usaha toko roti mama yang sudah kami wawancara itu yang dimana ada pemasok, ada produksi, pemasaran, dan juga konsumen.
sehingga hubungan tersebut membentuk jaringan kerjasama bisnis. Kesimpulannya, usaha toko roti mau memiliki jaringan kerjasama dari pemasok hingga konsumen. Proses usaha meliputi pengadaan bahan baku produksi dan pemasaran. Setiap tahap memberikan nilai tambahan pada produk. Usaha merupakan bagian dari rantai nilai agribisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.